semua, saya Senti Karisa dengan NIM 33372240080 dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas yang saya dapatkan tentang link list. Jadi, mari kita langsung mulai. Jadi, kita sudah ada di tugas yang pertama. Jadi di sini diminta untuk membuat si kode circular link list ini. Dia untuk insertnya di sini kan dia menambahkan nodenya di akhir, sedangkan dimintanya untuk menambahkan si nodenya itu di pertama. Jadi diminta untuk membuat fungsi insert from. Jadi yang akan saya lakukan adalah membuat fungsinya terlebih dahulu. Kita copy saja dari fungsi insert n di sini. Kita copy, kemudian kita taruh di bawahnya saja di sini. Ini saya ubah namanya jadi insert from. Perlu diketahui bahwa sebenarnya untuk menambahkan node di akhir atau di awal itu mirip, hanya saja alur untuk pointernya saja yang berbeda. Untuk menunjukkan dia sirkular tetap ada di sini sama, dan juga untuk mencari nodenya itu tetap di sini, dia tetap sama ya. Nah, hanya saja untuk insert from dia itu, kalau di sini kan dia mempointerkan si temp ini atau bisa dibilang node yang terakhir ke new nodenya. Kemudian baru si new nodenya menjadi headnya. Makanya dia nambahkan node di terakhir. Tapi kalau kita mau dia nambahkan di awal, maka si new nodenya ini kita ubah, kita taruh di depannya. Jadi kita pointerkan dulu si new nodenya ke head yang lama, baru kita pointerkan si node yang terakhir ini ke new node. Kemudian kita tulis sini headnya itu menjadi new node. Nah, seperti ini. Jadi saat kita tampilkan di sini, kita misalkan head 1 untuk insert n dan head yang kedua untuk insert from. Nih. Sekarang saya di sini saya akan memakai angka yang sama biar terlihat perbedaannya antara insert n dengan insert from. Jadi di sini saya tulis sini insert from. Nah, seperti ini. Ini display, ini untuk display insert n. Kita tulis sini insert n. Dan ini untuk insert from-nya. Ini head 2. Nah, sekarang kita run. Kita bisa, oh ya, ini headnya head 1, ini head 2. Nah, kita running. Kita bisa lihat ya di sini dia untuk outputnya, dia untuk yang insert n dia mulai dari 10 karena dari akhirnya kan 10, 20, 30, lalu dia akan kembali lagi ke 10. Sedangkan untuk yang insert from dia mulai dari 30, 20, 10 baru kembali ke awal ke 30 itu. Nah, sekarang saya akan membahas tugas yang kedua. Tugas yang kedua itu di sini ada double link list, di mana ada fungsi untuk nambahin insert from, insert n, dan juga untuk mendisplaynya. Dan di sini diminta untuk membuat fungsi delete untuk yang terakhirnya, yang n-nya di dalam link listnya itu. Jadi di sini saya punya fungsi delete n, akan saya jelaskan. Di bagian yang ini itu dia adalah untuk mengecek apakah di dalam link listnya itu dia
ada 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 note-nya atau tidak. Jika tidak ada, maka akan muncul tulisan list kosong, tidak ada yang dihapus. Nah, untuk bagian sini itu dia untuk menunjukkan apakah note-nya di situ cuma satu atau ada beberapa di sini. Makanya kalau di delete dia akan menjadi null saja. Sedangkan yang ini itu adalah fungsi traverse-nya, di mana head-nya dimulai dari yang terakhir, dari temnya ini. Dan dengan fungsi ini, maka dia mendefinisikan yang terakhir itu, kemudian di sini diputus hubungannya dengan linked list-nya itu, baru akhirnya di delete di sini. Nah, cara menampilkannya bagaimana? Cara menampilkannya sama seperti ini. Saya buat perbandingannya di sini. Kita masukkan fungsi delete and head. Nah, sini ini yang biasa, ini yang delete. Nah, kita running. Nah, kita bisa lihat ya di sini yang biasa itu yang 20-nya masih ada, karena 20-nya menjadi yang terakhir, insert n yang terakhir di sini. Sedangkan yang ke delete itu 20-nya sudah hilang karena sudah dihapus. Begitu untuk tugas nomor 2. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas yang ketiga. Jadi di sini saya punya kode doubly linked list, dan di sini ada fungsi insert front, insert end, sama juga untuk displaynya dari depan ke belakang. Dan yang diminta di sini adalah untuk membalikan, untuk reverse. Jadi di sini saya tambahkan fungsi untuk reverse-nya. Saya akan jelaskan. Jika ini untuk linked list-nya itu kosong, maka dia akan menghasilkan null saja. Jadi tidak ada yang diubah, tidak ada yang di reverse. Dan jika ada, maka dia akan mulai dari sini. Jadi yang terakhir ini akan dideklarasikan jadi yang previous, yang sebelumnya. Kemudian yang previous ini akan ditukar ke next-nya, ke sebelahnya. Kemudian dari yang sebelah ini akan menjadi node yang terakhir, yang baru. Kemudian yang sekarang akan menjadi yang previousnya gitu. Jadi dia di reverse kan. Nah, yang ini itu untuk mendeklarasikan bahwa si head-nya sekarang udah jadi yang paling terakhirnya, yang previousnya. Gitu. Kemudian untuk menampilkannya, saya buat perbandingan di sini. Cout. Di sini kita apply fungsi reverse list-nya di sini, reverse list head. Nah, seperti ini. Kemudian kita running. Dan hasilnya dia reverse. Awalnya dimulai dari 5, kemudian 10, 20, kemudian 0. Sedangkan yang ini dimulai dari 20, kemudian 10, 5, dan baru 0. Sekarang saya akan menjelaskan tugas yang terakhir, yaitu tugas nomor 4. Itu disuruh membuat menu, di mana masing-masing dari linked list itu diminta untuk dibuat insert node di awal, insert node di akhir, delete node pertama dan terakhirnya. Cari elemen tertentu, hitung jumlah node-nya, terus di reverse urutannya, dan menampilkan linked list. Saya akan mulai dari menjelaskan insert-nya dulu. SLL itu adalah singkatan dari singly linked list, DLL itu untuk double linked list, CLL itu untuk circular linked list, dan CDLL itu untuk circular double linked list. Nah, di sini dia itu untuk insert awalnya, dia node barunya ini dia menunjukkan ke head yang lama di sini.
lalu dipindahkan ke note yang baru. Itu untuk SLL. Nah, kalau untuk DLL, dia itu sama kayak SLL, hanya saja dia juga menunjuk memperbarui pointer previousnya juga dari head lama ke head yang baru. Nah, kalau CLL itu dia serupa dengan SLL, tapi karena dia sirkular, dia mengulang, jadi dia perlu hubungkan juga dari yang note yang terakhir itu diperbarui agar menunjuk ke note yang kebaru juga. Nah, CDLL itu dia mirip sama DLL dan CLL, dia sirkular, perlu juga diperbarui dari note yang terakhir ke note yang baru, tapi dia juga harus diperbarui pointer previousnya juga. Begitu. Nah, itu untuk insert awal. Untuk insert akhir, untuk SLL, dia itu perlu traverse dari awal sampai akhir, karena dia itu cuma ada next doang, dia nggak ada previous. Sedangkan kalau DLL itu dia sama kayak SLL, tapi dia juga perlu memperbarui pointer previousnya juga dari note baru ke note sebelumnya, karena ini yang di akhir, yang ini, yang di sini nih. Nah, kalau yang CLL itu dia mirip banget sama SLL, tapi lagi-lagi karena dia sirkular, dia nunjukin dirinya sendiri, maka kita tambahkan ini biar dia tetap sirkular. Kalau CDLL itu sama kayak DLL, tapi note terakhirnya itu dia akan menunjuk ke head, ke awalnya, biar tetap sirkular. Untuk delete note pertama dan juga delete note yang pertama itu dia headnya, si headnya yang di sini, yang di SLL itu bakal dipindah ke note berikutnya, sehingga si note yang lama itu bisa dihapus. Kalau yang DLL itu dia sama kayak SLL, cuman dia harus diperbarui si previousnya ini dari note yang baru menjadi headnya gitu. Kalau CLL itu sama persis kayak SLL, cuman karena dia sirkular, sekali lagi dia jadi menjaga hubungan sirkularnya itu juga. Jadi selain dia mendelete si note head yang lama itu, dia juga jaga si sirkularnya itu. Kalau CDLL sama kayak DLL, dia dan CLL dia juga menjaga previousnya juga, tapi dia juga jaga sirkularnya. Untuk delete note yang terakhir, itu dia mirip-mirip sama delete note yang pertama. Hanya saja kalau SLL dia itu harus traverse hingga note yang sebelum terakhir, terus dia update biar yang nextnya itu jadi null, jadi hilang. Kalau yang DLL dia itu sama kayak SLL di sini nih, sama kayak SLL, tapi dia perbarui juga previousnya pada node yang terakhirnya itu. Nah, kalau CLL ini dia traverse karena dia nggak ada previousnya. Kalau CLL yang ini dia cuman memutar kan, dia CLL tapi nggak ada previousnya, jadi dia hapus traversingnya hingga node yang terakhir, lalu dia update teksnya agar bisa nunjuk ke head biar bisa sirkular. Nah, CDLL juga sama kayak CLL, tapi dia juga perbarui si previousnya nih di sini nih, biar sirkularnya tetap terjaga gitu. Untuk mencari elemen, untuk SLL dan DLL itu dia akan mulai dari yang pertama, dari head itu sampai ke yang terakhir, traversing dari head ke elemen yang terakhir untuk cari elemennya. Misalkan 1, 2, 3, 4,
dicarinya misalkan 1, berarti kan dia mulai dari 1 kan. Nah, jadi ketemu deh. Untuk DLL juga sama, dia juga traversing dari head ke akhirnya. Tapi untuk CLL dan DLL, mereka itu untuk search-nya lebih ke dari awal, dari head sampai ketemu head lagi. Jadi setelah ketemu head lagi yang kedua, itu dia bakal berhenti buat nyari karena udah menuju sampai akhir nodenya. Walaupun sebenarnya dia sirkular kan, terus mengulang gitu. Nah, untuk hitung jumlah itu dia konsepnya juga sama kayak cari elemen, hanya saja kalau cari elemen kan dilihat satu-satu elemennya untuk menemukan elemen yang sama. Tapi kalau untuk hitung jumlah node itu dia traversing sambil ngitung. Jadi misalkan ada 4 node, berarti dia hitung 1, 2, 3, 4. Dan konsep ngitungnya itu sama kayak cari elemen. Kalau SLL dan DLL itu dimulai dari head sampai 0, dan kalau CLL dan CDLL itu dimulai dari head sampai ketemu head lagi. Begitu. Nah, yang terakhir itu ada reverse. Kalau reverse ini dia untuk SLL dia ngubah arahnya dari next itu, dari setiap node sampai ke yang terakhir itu dia ubah arahnya. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 berarti jadi 4, 3, 2, 1 gitu. Untuk DLL dia swap, dia menukar si previous sama nextnya itu untuk setiap nodenya di sini nih. Nih, dia tukar si previous sama nextnya buat setiap node. Untuk CLL, dia itu mirip sama SLL karena dia nggak ada previousnya, jadi dia ubah dari setiap nodenya, ubah arahnya gitu, tapi dia tetap jaga koneksi sirkularnya itu karena dia kan sirkular ya, terus memutar, dia reverse. Nah, untuk CDLL dia juga sama, dia juga memutar, tapi dia lebih mirip sama DLL, cuman bedanya dia jaga sirkularnya aja. Begitu dari saya untuk penjelasan setiap kodenya. Nah, sekarang mari kita running. Untuk SLL, tampilannya itu sebenarnya tampilannya akan sama saja semuanya, hanya saja berbeda di programnya saja. Jadi saya akan memakai SLL untuk contohnya. Di sini misalkan saya pilih angka 2 biar nanti pas berurutan itu 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, yang ini 3 untuk yang akhir. Ini 4. Nah, kita tampilkan, maka dia 1, 2, 3, 4, kemudian 0. Kalau misalkan DLL itu dia ada previousnya, jadi tandanya seperti gini. Kemudian untuk CLL, dia akan tulisan 0 ini akan ditulis kembali ke awal. CDLL juga sama, seperti DLL, hanya saja 0-nya nanti diganti menjadi kembali ke awal. Nah, di sini ada reverse. Misalkan kalau kita reverse, dia bentuknya menjadi begini. Dan untuk delete node awalnya, nah ini menambahkan, maaf saya kepencet. Anggaplah kita tambah 3 juga, kita tampilkan, berarti ada 3, 1, 2, 3, 4. Kita misalkan delete node pertama, berarti kalau kita hitung awalnya 5 kan di sini, kita jadi hitung jadi tinggal 4 nodenya. Nah, itu untuk yang menghitung. Reverse, tampilkan. Untuk mencari elemen, misalkan di sini 5 ya. Misalkan kita mau cari 2. Nah, misalkan di sini temukan. Misalkan yang nggak ada angka 7. Di sini tidak ditemukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih karena telah menyaksikan.